Sumatera Barat terkenal dengan keindahan bentang alamnya yang mempesona. Banyak destinasi alam menarik mulai dari pantai-pantai yang indah, perbukitan yang hijau, tembok-tembok tebing alam yang kokoh, hingga gunung-gunung yang menjulang tinggi. Keindahan alam itu juga tercermin pada Gunung Singgalang. Gunung yang berada di Kabupaten Agam ini tengah menjelma menjadi primadona Sumatera Barat, terutama untuk para penggila kegiatan alam bebas. Gunung Singgalang merupakan gunung vulkanik tidak aktif. Gunung ini dihiasi dengan vegetasi hutan hujan tropis yang masih asri. Jika mendaki gunung ini, maka mata akan terus dimanjakan dengan keelokan flora dan fauna di dalamnya. Kita dapat dengan mudah menemukan kantong semar, bunga-bunga indah, burung-burung, dan berbagai macam lainnya. Sepanjang jalur pendakian, kontur perbukitan dengan jajaran pepohonan hijau yang rapat begitu jelas mewarnai kondisi medan di Gunung Singgalang. Gunung ini juga dikenal sebagai gunung yang kaya akan sumber air, sehingga jarang ada pendaki kehabisan air saat mendaki Gunung Singgalang, baik itu di musim hujan maupun musim kemarau. Tak sampai di situ, terkadang mata juga akan dimanjakan oleh kabut putih yang menyelimutinya menjadi perpaduan alam yang menawan. Tidak hanya itu saja, kalau Gunung Semeru memiliki Ranu Kumbolo, Gunung Singgalang memiliki Telaga Dewi yang dulunya adalah bekas kawah dan kini sudah tidak aktif lagi. Biasanya pendaki yang mendaki Gunung Singgalang lebih terfokus untuk mengunjungi telaga dibanding puncak Gunung Singgalang itu sendiri. Itulah mengapa Telaga Dewi kerap dijuluki maskotnya Gunung Singgalang. Menurut para pendaki yang pernah mendaki gunung ini, Gunung Singgalang memiliki zona mematikan yang berada di antara area tempat camping di Cadas menuju Telaga Dewi. Di zona ini, lebih dari separuh jalurnya terbuka. Hanya ada pohon-pohon kecil saja setelah mendekati Telaga Dewi. Setelah mendekati Telaga Dewi, barulah ada pohon-pohon yang cukup tinggi, tidak ada jurang atau area yang dipandang membahayakan. Tapi ternyata Gunung Singgalang tidak hanya menyimpan keindahannya saja, ia juga menyimpan begitu banyak misteri yang jadi tanda tanya. Konon, menurut legenda rakyat setempat, kalau di gunung ini adalah tempat awal mulanya 7 manusia harimau. Diceritakan kalau dulu penduduk desa Singgalang mempunyai perguruan silat di kaki Gunung Singgalang, dan untuk memantangkan ilmu sifatnya orang tersebut harus melakukan ritual perjalanan memasuki hutan Singgalang. Memasukinya pun hanya dibekali bawang dan garam, dan jika ia kembali dengan selamat dan membawa sabuk dari kulit harimau, maka orang tersebut memiliki ilmu harimau. Namun ada sebuah kisah misterius yang paling terkenal di Gunung Singgalang yang terjadi pada tahun 1988 silam. Diceritakan pada suatu hari 18 Oktober 1988, 2 orang siswa SMA yang tergabung dalam kelompok pecinta alam Galapagos di sekolahnya berjalan menuju Telaga Dewi dari area tempat campingnya di Cadas. Setelah waktu berlalu cukup lama, 2 siswa tersebut belum juga kembali. Langsung saja teman-temannya mulai curiga.
dan khawatir. Dan akhirnya beberapa temannya yang berada di camping cadas menyusul mencari 2 orang temannya yang belum juga kembali ke arah Telaga Dewi. Namun kedua siswa tersebut tidak juga ditemukan. Menyadari 2 temannya yang hilang, teman-temannya langsung turun dan mengabarkan pada masyarakat sekitar Gunung Singgalang. Dan orang tuanya diceritakan kalau saat itu pencarian melibatkan ribuan masyarakat Sumatera Barat, bahkan hingga Riau dan Jambi. Dilakukan selama berhari-hari. Titik tempat kedua pendaki dinyatakan hilang, disisir dengan rapi mulai dari kaki Gunung Singgalang hingga puncaknya, disisir oleh ribuan orang. Namun 2 anak tersebut tetap tidak ditemukan. Hingga penyebab hilangnya survivor bermunculan mulai dari yang rasional hingga berbau mistis. Ada dugaan bahwa kedua anak itu diambil oleh makhluk gaib di Singgalang sebagai tumbal. Ada juga spekulasi bahwa kedua anak itu hilang dan masuk ke dalam lubang yang tertutup semak dan lumut. Dugaan para pendaki di mangsa harimau juga relatif sangat kecil peluangnya, karena harimau biasanya tidak suka lagi berada di ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut. Namun yang mengherankan, 2 anak tersebut dikatakan kalau sama sekali tidak meninggalkan jejak apapun, dan banyak juga yang mengatakan kalau benar-benar mereka hilang di hutan lumut sangat aneh sekali, karena di hutan lumut yang tebal itu sangat mudah meninggalkan jejak bekas kaki yang melewatinya. Ada pula dugaan kalau 2 anak tersebut tenggelam di Telaga Dewi. Namun hal itu tidak terbukti, karena jika korban tenggelam pasti akan mengapung jasadnya. Apalagi Telaga Dewi relatif dangkal. Setelah kejadian tersebut, di jalur cadas berdiri membisu 2 tugu berwarna kuning untuk mengenang 2 pendaki yang hilang di Gunung Singgalang. Di tahun 1988, tugu tersebut dinamakan Tugu Galapagos oleh para pendaki. Padahal menurut para pendaki, jalur dari cadas menuju Telaga Dewi tidak ada bahaya-bahayanya sama sekali. Jalurnya sangat jelas, tidak ada lubang besar atau jurang, tidak ada lumpur hidup yang suka menelan korban, dan juga kecil kemungkinan ada binatang buas berukuran yang cukup besar yang akan memangsa pendaki. Masih sangat misterius hilangnya 2 siswa tersebut. Hingga saat ini, misteri lainnya di Gunung Singgalang adalah tentang keberadaan si Bunian, penunggu Gunung Singgalang. Menurut salah seorang warga desa Pandai Sike, kalau Gunung Singgalang dan Tandike ini menjadi gunung dengan predikat hunian para sasi hunian. Mitosnya, si Bunian ini menculik manusia untuk ikut ke alamnya. Si Bunian adalah orang halus diceritakan. Kalau dunia yang berjalan dunia si Bunian sangat cepat dari putaran waktu di bumi, terasing dalam kungkungan dunia lain. Kebenaran cerita ini semakin terasa ketika seorang warga bernama Bansai mengaku kalau pernah diculik oleh makhluk si Bunian. Diceritakan kalau di dunia si Bunian, hari akan terasa berjalan cepat. Sebulan dunia si Bunian mungkin hanya 1 atau 2 hari. Sebenarnya sebelum bahan, saya menceritakan kalau ia diculik oleh makhluk si Bunian. Masyarakat menemukan tubuh Bansar dalam keadaan tidak bernyawa. Keluarganya tidak menemukan kekerasan dan tindakan bunuh diri di tubuh bangsa. Setelah itu Bonsai pun langsung dikebumikan oleh keluarga. Namun setelah 2 hari berlalu, betapa kagetnya keluarga dan tetangga dekat rumah bangsa karena Bansai kembali pulang ke rumah dan membawa geger warga di kampung. Berdasarkan terawangan orang pintar, Bansai dibawa oleh makhluk si Bunian sewaktu bangsa memasuki hutan di kawasan gunung. Karena hal tersebut, tubuh bangsa tetap ada dunia nyata, namun rupiah sedang berada dunia lain.
Maka dari itu, bonsai dianggap telah meninggal dunia, padahal tidak. Kisah lainnya diceritakan oleh salah satu pendaki bernama Leo. Diceritakan kalau ia dan 4 temannya yang lain pergi mendaki Gunung Singgalang pada tahun 2002 silam. Diceritakan kalau 5 pendaki ini terus berusaha mencari jalan menuju base camp. Karena tersesat akibat cuaca ekstrim, bahkan sampai 3 kali mereka hanya berputar-putar di jalur itu saja. Saat hendak turun, diceritakan kalau Leo berinisiatif untuk memotong satu dahan kecil sebagai tanda kalau jalan itu pernah dilalui. Namun setelah berjalan sekian lama, mereka sangat terkejut karena melihat kembali dahan yang sudah dipotong tadi, bahkan hingga 3 kali. Jalan menuju base camp pun semakin tidak kunjung ditemui. Karena hal yang aneh tersebut, salah satu temannya bernama Indra yang dianggap mengerti tentang hal mistis menduga kalau salah satu di antara mereka telah melakukan kesalahan. Mereka berhenti sejenak untuk berdoa memohon petunjuk kepada Sang Maha Kuasa supaya bisa segera sampai di base camp. Perjalanan mereka pun dilanjutkan kembali. Namun mereka kembali dikagetkan saat melewati sebuah jalur karena mereka berjumpa dengan sepasang kekasih yang sedang duduk di pinggir jalur kecil di bawah pohon. Hal ini sangat aneh karena saat itu sudah tengah malam. Berusaha tidak memikirkan hal yang negatif, Leo dan teman-temannya pun melanjutkan langkahnya. Tapi saat melewati pasangan misterius tersebut, tiba-tiba saja sang lelaki berdiri dan menanyakan arah tujuan Leo dan teman-temannya. Leo pun mengatakan kalau mereka hendak turun ke sawah. Lalu pasangan misterius itu memberikan mereka merah agar cepat sampai di bawah. Tapi hal itu malah menjadi semakin membuat Leo dan teman-temannya bingung. Karena arah yang diberikan mengarah ke sebuah jurang. Masa tidak beres, Leo dan teman-temannya pun segera berpamitan dengan pasangan tersebut dan melanjutkan kembali perjalanannya. Setelah berjalan sebentar, mereka kembali dikejutkan karena berjumpa dengan seorang kakek tua yang konon disebut sebagai penunggu hutan. Dia berjalan mengarah mereka tanpa alat penerangan karena sudah merasa tidak tahu. Leo pun akhirnya bertanya arah kepada sang kakek. Kakek misterius tersebut pun mengatakan untuk mengikuti saja jalan yang ada dan jangan belok ke arah lain. Setelah mengikuti arahan sang kakek, akhirnya Leo dan teman-temannya pun berhasil sampai di bawah gunung. Saat menjelang waktu subuh, setelah semua kejadian terjadi pada mereka juga mencari informasi dari penduduk sekitar perihal yang telah menimpanya selama di Gunung Singgalang. Dan ternyata menurut orang pintar di kampung tersebut, salah seorang dari teman Leo ada yang buang air kecil saat maghrib di sebuah sungai kecil. Padahal ada makhluk lain yang sedang mandi di sungai kecil tersebut. Hingga akhirnya membuat perjalanan tersesat tanpa arah yang jelas. Itulah misteri Gunung Singgalang.